Ini beneran? Emang ini beneran? Ya, Gojek mau diakuisisi sama Grab. Terus bagaimana nasib para ojol-ojol? Apakah dua merger menjadi satu? Dua akun yang ketahuan dengan identitas yang sama lalu disatuin? Dan yang punya aplikasi Gojek dan Grab konsumen disatuin lagi? Ya, mungkin akun Gojek akan menjadi akun Grab dan akun Grab akan menarik akun Gojek, ataupun peredaran mereka disatuin, di merger. Bagaimana ini? Apabila terjadi dan disetujui di tahun ini setelah 5 tahun tertunda sejak tahun 2020, bagaimana ini? Ya, bagaimana menurut kalian bila ojol-ojol nantinya bersatu, dua hijau bersatu? Ya, apakah nanti kebijakan juga bersatu atau bagaimana? Ya, bagaimana ini? Ya, coba kalian pikirkan, coba renungkan, apa yang kau berikan telah aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada nih. Kali ini kita akan coba lagi bahas penyetujuan ojol-ojol ataupun aplikator to become one, alias dua menjadi satu. Ya, dua hijau bakal digabung. Karena mungkin zaman ini mungkin cerita lama yang udah bertahun-tahun, bahkan mungkin dari eranya Nadiem sampai di depan sebelum pandemi, dari tahun 2020 hingga pandemi melanda. Mungkin sekarang saatnya mungkin mereka akan nyatu, kita nggak tahu. Tapi berita ini gencar dimanapun, baik pihak Gojek ataupun pihak Grab. Mungkin sementara masih cash close ya, masih tutup lah, masih bungkam lah ya, ataupun masih belum membuka ini ke publik. Tapi beberapa berita sumber media itu udah menyebutkan bakal akan menjadi kenyataan di tahun ini, di kuartal kedua. Kuartal kedua adalah triwulan kedua antara April, Mei, Juni, atau mungkin di awal Juli paling lambat mungkin pengumumannya akan keluar. Apakah dua ojol ini akan menyatu? Dan kalau akan menyatu, bagaimana nasib para ojol-ojol nantinya? Nah, ojol-ojol jangan pikir gacor bang, pendapatan gue 200 bang, anyep bang, susah dapat duit bang, akun lu gini bang, terapi akun bang. Itu udah nggak zaman sekarang. Sekarang lu pikirin gimana lu ke depannya. Apakah lu akan jadi ojol-ojol terus? Lihat sekarang, yang udah lama di ojol udah pada nyerah, mau pekerjaan lain. Mau jadi streamer kayak, mau jadi dulu nyanyi di live streaming, mau joget-joget di live streaming, asalkan itu menghasilkan, atau konten kreator, atau berbisnis, berdagang, atau affiliate, itu bisa menjadikan lahan baru bagi para ojol-ojol daripada mengharapkan jadi di jalanan. Jadikan sampingan aja. Tetap punya akun tapi tetap jadikan sampingan aja. Sisanya utamakan tuh yang lain. Karena kalau fokus dengan yang lain, ibaratnya apa yang lu perlakukan pada Gojek selama ini, lu rajin juga tetap tempat pekerjaan lu yang baru, itu akan melebihi pendapatan lu daripada pendapatan lu di Gojek ataupun di Grab ataupun di ojol. Jadikan sampingan aja. Tetap akun tak ada. Ya, mungkin sedapatnya aja. Penting akun lu terisi. Ya, jadilah pekerjaan yang lain. Lu belajar affiliate, lu belajar ngomong depan kamera, lu belajar yang lain lah gitu. Atau lu belajar nyanyi walaupun suara lu jelek, tapi lu dengan belajar berlatih akhirnya bisa menjadi bagus juga kok. Atau ganti alatnya lebih bagus. Atau lu joget-joget kayak setboard, menghibur. Walaupun diomongin, dikata-katain, dicaci, dibully dan lainnya, nggak apa-apa. Kenapa? Lu sukses, lu tetap diomongin. Lu hancur, lu tetap juga diomongin. Ya, lu ditinggalin, lu dilupakan, lu tetap diomongin. Jadi nggak usah didengarin omongan orang. Ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya yang mendukung atau mensupport atau mengkritik, asalkan kritiknya membangun. Tapi kalau yang kata-kata seperti itu udah abaikan, daripada menjadi sakit di kepala, di pikiran, di hati, akan menimbulkan sakit, tekanan beban mental dan lainnya. Dan fakta di jalanan, banyak para ojol-ojol yang sekarang banyak yang stres, tekanan mental, tekanan beban hidup, beban moral dan lainnya. Bahkan gampang berkata-kata kasar di jalanan, ataupun mungkin mencari jalan singkat, alias mengambil barang konsumen, tidak amanah, seperti melarikan handphone di Roxy atau pusat-pusat handphone, menggadaikan barang orang, minta waktu seminggu karena kepepet nggak punya uang dan lainnya, ataupun melakukan pelecehan dan lainnya seperti yang kita lihat banyak ya, ojol-ojol yang otaknya udah kotor, mohon maaf ya kan, sampai-sampai ojol berikutnya yang kena pelampiasan,
ulah di ojol sebelumnya. Mungkin nggak semua ojol, tapi ada beberapa yang melakukan hal seperti itu, direkam orang, dipoto orang, jadi platnya dipoto orang dan lainnya. Apalagi dengan dunia era digital sekarang yang bicara adalah kamera foto dan kamera video. Nah, dan sekarang dengan banyaknya aksi-aksi di jalan seperti itu, yang mungkin sebentar lagi juga bakalan demo tanggal 20 Mei juga percuma. Ya percuma, mau demo pun, beberapa kali demo pun juga tidak akan menghasilkan apa-apa, percaya deh. Jangankan sekelas ojol-ojol, sekelas menteri aja udah minta kita untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya, Pak Presiden aja, lo lihat ya sekarang. Ya, Pak Menaker dan Wamenaker kemarin juga di demo. Ya, Pak Wamen di demo, Pak Wamen meninggalkan tempat. Nah, Pak Menaker juga ngomong, ojol-ojol jangan berharap dari ojol doang. Ya, cobalah untuk berwirausaha, berwira swasta, atau mencari pekerjaan yang lain, ataupun kerja yang bisa menghasilkan di luar ojol. Nah, mengenai ojol-ojol ya yang mau diakuisisi, ini kita lihat seperti ini. Pemegang saham MVS Goto disebut setuju merger ke Grab. Analis ungkap prospeknya. Oh, ya. Itu mereka udah setuju dengan mergernya ojol 2 ini. Nah, seperti ini. Kesepakatan sudah membicarakan beberapa hal seperti keuangan yang sedang dibicarakan Grab dengan perbankan. Lagian mereka berdua, ojol-ojol ini, Gojek dan Grab, itu berada dalam satu bank yang sama, yaitu SoftBank. Jadi bila mereka ada dalam satu bank yang sama, maka ojol-ojol ini mungkin dengan mudah diatur keuangannya atau finansialnya. Tapi gue nggak tahu lah ya, karena mereka tuh satu bank, ya, bukan berbeda bank. Satu bank dengan 2 ojol yang sama, berbeda, 2 ojol yang warna yang sama, 2 hijau. Nah, tapi Gojek mau ditarik. Nah, ini ya, ini ringkasannya. 1. Grab dikabarkan akan mengakuisisi Goto pada kuartal 2 2025, dan kabarnya telah dibahas secara intens oleh manajemen Goto. Dengan dorongan dari pemegang saham MVS, Goto sendiri mengakui adanya pembicaraan terkait aksi korporasi dan telah menerima beberapa tawaran. 2. Investor penting Grab dan Goto, SoftBank dan Mitsubishi memperkuat sinyal merger. Grab juga dikabarkan telah menunjuk penasihat dan tengah berdiskusi dengan bank untuk membahas pendanaan akuisisi tersebut. 3. Analis menilai merger ini berpotensi positif bagi kedua perusahaan dan pasar. Meskipun harga saham Goto sempat turun, kinerja keuangan kedua perusahaan membaik pada kuartal pertama. Dengan Grab mencatatkan keuangan dan Goto mengalami perbaikan EBITDA. Nah, itu ya, itu ringkasan dari semuanya. Bila kedua-duanya gabung, karena pendanaannya dari SoftBank dan sponsornya dari Mitsubishi. Jadi bagaimana nih, my bro? Untuk para ojol-ojol, warning sekarang. Gue ingat kata si Juple Raja Bacot yang sudah tidak ojol lagi. Di tahun 2020 dan 2022. Ancang-ancang dari sekarang. Kita tidak akan tahu akan yang terjadi ke depannya. Ojol itu capek di badan, capek di motor, capek di waktu, capek di tenaga, dan capek di pikiran. Ya, karena tidak menggunakan pikiran, tapi hanya menggunakan tenaga. Jadi bagaimana sekarang ancang-ancang untuk mencari pekerjaan lain, atau mungkin berbisnis atau affiliate, ataupun cari kerjaan yang mungkin menghasilkan income selain ojol. Karena ojol ada 2 pilihan. Lu suka, lu jalanin. Lu nggak suka, lu tinggalin. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and